Ada sebuah pertanyaan yang diam-diam sering ditanyakan di komunitas internet forum anonim larut malam dan saat kumpul bersama teman. Sebuah pertanyaan yang penuh dengan mitos tak berdasar kecemasan dan informasi yang salah. Apakah masturbasi setiap hari benar-benar menyebabkan masalah pada tubuh, terutama prostat? Cerita-cerita yang beredar online memperingatkan bahwa hal itu berbahaya, dapat menyebabkan kerusakan atau memicu peradangan, bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Pemasaran berbasis ketakutan fear marketing adalah hal yang umum, tapi apa kata sains yang sebenarnya? Hari ini saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Dan saya berjanji jawabannya benar-benar mengejutkan dan sama sekali berbeda dari apa yang Anda percayai selama ini. Anda pasti tidak ingin melewatkan informasi ini, jadi teruslah menonton. Untuk memahami kenyataan yang mengejutkan ini dengan benar, pertama-tama kita harus mengenal subjek utamanya, prostat itu sendiri. Jadi apa itu prostat? Singkatnya, prostat adalah organ seukuran kacang kenari yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Peran utamanya adalah memproduksi cairan prostat, yaitu cairan yang memberi nutrisi dan mengangkut sperma, letaknya di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Meskipun organ ini kecil, ia memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan pria, terutama seiring bertambahnya usia. Anda bisa menganggapnya seperti oli mesin pada mobil. Dan karena perannya yang penting, prostat juga menjadi sumber dari banyak kecemasan. Anda mungkin pernah mendengar klaim-klaim itu, mitos yang beredar di ruang ganti pusat kebugaran dan komunitas online, bahwa masturbasi yang sering dapat membuat prostat aus, menyebabkan peradangan kronis yang disebut prostatitis, dan meningkatkan risiko salah satu hal yang paling ditakuti pria, kanker prostat. Ini seperti mitos bahwa duduk di atas bantal bisa menyebabkan bisulan. Ketakutan ini bisa dimengerti. Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker yang paling umum di kalangan pria Indonesia. Oleh karena itu, apapun yang dapat memengaruhi risikonya akan dianggap sangat serius. Selama puluhan tahun, ketakutan ini tidak pernah ditantang. Sebagian besar dianggap sebagai mitos usang atau peringatan moral yang disamarkan sebagai nasihat kesehatan. Namun, para peneliti di salah satu universitas paling bergengsi di dunia, Universitas Harvard di Amerika Serikat, memutuskan untuk menghentikan spekulasi. Mereka memutuskan untuk menguji mitos-mitos tersebut melalui sebuah studi ilmiah jangka panjang berskala besar, dan apa yang mereka temukan tidak hanya menantang mitos tersebut, tetapi benar-benar menjungkir balikannya. Temuan itu mengubah seluruh percakapan tentang masturbasi dan kesehatan prostat selamanya. Jadi apa rahasia yang mengejutkan ini? Apa yang akhirnya diungkap oleh sains penelitian inovatif yang saya bicarakan ini berasal dari tempat yang pasti pernah Anda dengar, Universitas Harvard, khususnya Harvard T.H. Chan School of Public Health. Sebuah universitas bergengsi yang mungkin bisa muncul di film seperti Laskar Pelangi, dan ini bukan survei skala kecil. Mereka melacak sekitar 32.000 pria selama hampir 20 tahun dengan cermat mencatat gaya hidup dan hasil kesehatan mereka. Salah satu data utama yang mereka perhatikan adalah frekuensi ejakulasi. Ketika mereka menganalisis data, hasilnya sungguh menakjubkan. Hasilnya benar-benar sesuai dengan definisi sulit dipercaya. Ini dia. Studi tersebut menemukan bahwa pria yang melaporkan frekuensi ejakulasi lebih tinggi memiliki risiko kanker prostat yang jauh lebih rendah. Saya ulangi lagi, ejakulasi yang lebih sering dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat. Angkanya spesifik dan signifikan. Pria yang berejakulasi 21 kali atau lebih dalam sebulan memiliki risiko terkena kanker prostat hingga 33% lebih rendah dibandingkan dengan pria yang hanya berejakulasi 4 hingga 7 kali sebulan. Hasilnya sama mengejutkannya seperti penelitian yang menemukan bahwa temulawak dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Penemuan ini merupakan kebalikan dari ketakutan di masa lalu. Jauh dari kata berbahaya, ini adalah bukti yang menunjukkan efek perlindungan yang kuat. Ini bukan kebetulan, hasil ini didukung oleh penelitian lain termasuk sebuah studi besar di Australia yang menemukan hubungan perlindungan yang serupa. Jadi pertanyaan besarnya adalah mengapa? Bagaimana sesuatu yang begitu sederhana dapat memiliki dampak yang begitu mendalam pada kesehatan prostat? Para ilmuwan memiliki beberapa teori utama dan semuanya sangat masuk akal. Teori ini sama masuk akalnya seperti teori bahwa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis pada soto akan membuatnya lebih nikmat. Teori pertama yang paling populer sering disebut hipotesis stagnasi prostat. Bayangkan saluran-saluran di prostat Anda seperti pipa pembuangan kecil. Teori ini menyatakan bahwa ejakulasi secara teratur membantu membersihkan pipa-pipa ini.
Proses ini menyingkirkan sel-sel tua penumpukan sekresi dan zat-zat atau karsinogen yang berpotensi berbahaya sebelum mereka sempat bertahan lama, menyebabkan peradangan dan memicu perubahan seluler yang berpotensi mengarah pada kanker. Ini sama seperti prinsip bahwa membersihkan rumah secara teratur membantu menjaganya tetap bersih. Pada dasarnya ini adalah mekanisme pembersihan alami. Teori kedua berkaitan dengan kesehatan sel. Setiap kali sel membelah ada kemungkinan kecil terjadinya kesalahan genetik mutasi yang bisa mengarah pada kanker. Hipotesis di sini adalah bahwa ejakulasi yang sering mendorong siklus pergantian sel yang lebih sehat. Ini mendorong prostat untuk mengganti sel-sel tua yang berpotensi rusak dengan sel-sel baru yang sehat secara lebih efisien sehingga mengurangi peluang sel kanker untuk berkembang dan berlipat ganda. Ini seperti mengganti ponsel pintar lama Anda dengan yang baru. Dan gagasan ketiga berkaitan dengan stres dan peradangan. Kita tahu bahwa peradangan kronis adalah faktor risiko utama untuk banyak jenis kanker. Tindakan ejakulasi dikaitkan dengan pelepasan ketegangan dan pengurangan stres psikologis. Dengan menurunkan tingkat stres, Anda mungkin juga menurunkan respons peradangan secara keseluruhan di tubuh Anda, yang secara alami akan berkontribusi pada lingkungan internal yang lebih sehat untuk prostat. Efeknya bisa dianggap sama seperti menghilangkan stres melalui meditasi, jadi jika kita menyatukan semua ini, sains melukiskan gambaran yang jelas. Ejakulasi secara teratur baik melalui hubungan seksual dengan pasangan maupun masturbasi tampaknya memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan prostat dengan membersihkan sistem mendorong pergantian sel yang sehat dan berpotensi mengurangi peradangan. Ini adalah kombinasi yang dahsyat seperti menyantap pisang goreng hangat dengan secangkir kopi. Jadi ilmu pengetahuan ini luar biasa untuk memahami kesehatan jangka panjang dan risiko kanker. Tetapi saya tahu bahwa bagi banyak dari Anda yang menonton, kekhawatiran itu bukan hanya tentang masa depan. Ini tentang gejala-gejala frustasi yang mungkin Anda alami saat ini. Saya berbicara tentang bangun beberapa kali di malam hari, perasaan mengganggu yang terus-menerus, bahwa Anda tidak dapat mengosongkan kandung kemih sepenuhnya atau pancaran urin yang lemah dan membuat frustrasi. Penderitaan ini mirip seperti terjebak macet parah di Jakarta saat jam berangkat kerja. Jika itu terdengar akrab, saya ingin berhenti sejenak untuk membagikan sesuatu yang istimewa. Ada sebuah presentasi video menarik yang mengungkap sebuah jus herbal ampuh berdasarkan pengobatan Asia yang tidak biasa yang menargetkan akar penyebab dari gejala-gejala ini yang digambarkan sebagai penyumbatan prostat tersembunyi. Jus ini dirancang untuk memberikan kelegaan cepat dari masalah-masalah tersebut. Ini mungkin terdengar seperti iklan obat ajaib, tetapi tidak ada salahnya untuk melihatnya. Tonton sekarang dengan mengarahkan kamera ponsel Anda ke kode QR yang muncul di layar. Video itu akan langsung terbuka di ponsel Anda. Saya juga telah menambahkan tautan langsung di komentar yang disematkan di bawah video ini. Silakan buka di tab baru dan kembali lagi karena kita masih harus membahas gambaran yang lebih besar tentang kesehatan prostat. Rasanya seperti menonton iklan sebelum episode terakhir sinetron favorit Anda. Baiklah, mengenai gambaran yang lebih besar tentang kesehatan prostat ini sangat penting. Anda mungkin berpikir, apakah ejakulasi yang sering adalah peluru ajaib? Apakah ini cara yang pasti untuk mencegah kanker prostat? Dan disinilah kita harus bertanggung jawab dan melihat gambaran yang lebih besar. Jawabannya adalah tidak juga. Penting untuk dipahami bahwa penelitian ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat, bukan berarti hubungan sebab akibat 1-1. Artinya ini bukan seperti resep rahasia yang menjamin kemenangan lotre. Apa maksudnya? Ini berarti meskipun hubungannya kuat, mungkin ada faktor-faktor lain yang juga berperan. Misalnya pria dengan frekuensi ejakulasi yang lebih tinggi mungkin juga lebih cenderung memiliki kebiasaan gaya hidup sehat lainnya, dan kombinasi itulah yang menyebabkan penurunan risiko. Kuncinya adalah frekuensi ejakulasi kemungkinan besar merupakan salah satu bagian penting dari teka-teki yang jauh lebih besar dalam hal kesehatan prostat. Anggap saja ini seperti salah satu lauk penting dalam sepiring nasi campur. Ini bukanlah izin untuk mengabaikan semua hal lainnya. Anggaplah ini sebagai salah satu alat yang ampuh di kotak peralatan Anda, tetapi Anda juga memerlukan alat-alat lain. Apa saja alat-alat itu? Ini seperti seorang koki yang menggunakan berbagai alat untuk menciptakan hidangan yang lezat. Pertama, pola makan itu penting. Diet yang kaya buah-buahan, sayuran, dan lemak sehat telah dikaitkan dengan kesehatan prostat yang lebih baik. Makanan yang mengandung likopen seperti tomat semangka dan jeruk bali sangat bermanfaat. Pola makan yang sehat itu penting sama seperti pentingnya masakan rumahan buatan ibu, teh hijau dan makanan yang kaya asam lemak omega 3 seperti ikan juga merupakan tambahan yang bagus. Kedua, olahraga. Aktivitas fisik secara teratur membantu menjaga berat badan yang sehat yang sangat penting.
Obesitas adalah faktor risiko yang diketahui untuk bentuk kanker prostat yang lebih agresif. Hanya 30 menit olahraga sedang hampir setiap hari dalam seminggu dapat membuat perbedaan besar. Ini seperti jogging setiap pagi, olahraga yang konsisten itu penting. Ketiga, hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Keduanya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai jenis kanker dan dapat berdampak negatif pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini seperti minum berlebihan, kelelahan, dan stres adalah musuh kesehatan. Dan terakhir dan mungkin yang paling penting, bersikaplah proaktif. Tidak ada pola makan, olahraga, atau frekuensi ejakulasi yang dapat menggantikan perlunya pemeriksaan kesehatan secara teratur, terutama bagi pria berusia di atas 40 atau 50 tahun atau mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan masalah prostat. Pemeriksaan kesehatan itu wajib sama seperti servis rutin untuk mobil Anda. Berbicara dengan dokter Anda tentang pilihan screening seperti tes darah PSA adalah cara paling efektif untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini saat masalah tersebut paling mudah diobati. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan awal yang mengejutkan itu. Apa pengaruh masturbasi setiap hari terhadap prostat Anda? Kebenaran yang luar biasa yang didukung oleh ilmu pengetahuan tingkat atas adalah bahwa jauh dari tindakan berbahaya yang diciptakan oleh mitos dan ketakutan ini mungkin menjadi salah satu hal paling sederhana dan paling alami yang dapat Anda lakukan untuk berkontribusi pada prostat yang lebih sehat dalam jangka panjang. Mungkin bisa disamakan seperti hobi menyenangkan yang Anda lakukan untuk melepas stres. Ini bukan obat mujarab. Ini bukan pengganti gaya hidup sehat dan kunjungan rutin ke dokter, tetapi buktinya meyakinkan. Kehidupan seks yang sehat termasuk masturbasi adalah mitra bukan musuh dalam perjuangan untuk kesehatan prostat jangka panjang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin lebih banyak mitos kesehatan, dipatahkan dengan sains yang sesungguhnya, tekan tombol like yang akan sangat membantu channel kami. Ini seperti saat kami meminta Anda untuk subscribe dan like di YouTube. Itu benar-benar membantu channel Hidup Bahagia di Masa Tua. Pastikan Anda sudah berlangganan subscribe dan mengklik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan sekarang kami ingin mendengar dari Anda, mitos kesehatan pria apalagi yang ingin Anda kami selidiki selanjutnya? Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Tetaplah sehat, tetaplah ingin tahu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini seperti ucapan salam kami di akhir video, semoga Anda sehat selalu.